Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Halo Sobat Expert, perkenalkan saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyambut kamu yang ingin mengasah skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project.
Dari proyek itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Oke, halo semuanya, selamat malam. Oke, akhirnya sudah pukul 19.35. Untuk itu, saya izin memulai untuk acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Dan pertama-tama dari expert ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan semuanya yang telah bergabung, yang telah berpartisipasi pada event mini bootcamp malam hari ini, di mana teman-teman di sini yang harusnya malam hari dipakai untuk istirahat ya, tapi teman-teman memilih untuk mengikuti kegiatan pengembangan dan juga pelatihan yang insya Allah akan insya Allah bermanfaat lah buat teman-teman seperti itu. Dan izinkan saya untuk share screen ya. Oh iya, belum perkenalan. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Iqbal Mutakin, biasa dipanggil dari tim Expert. Dan di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya event malam hari ini, seperti itu. Oke, sudah terlihat ya untuk slideshow-nya. Oke, nah jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Mini Bootcamp edisi HR Talent Acquisition dengan tema menggapai kesuksesan di dunia HR Talent Acquisition sebagai kunci utama. Di mana di sini ada our speaker kita, ada Mas Adwan. Mungkin aku mau nyapa dulu nih Mas Adwan. Halo, selamat malam Mas. Oke, halo malam, Bale. Oke, apa kabar Mas Adwan? Kabar baik, Bale ini. Bale gimana kabarnya Alhamdulillah. malam ini? Alhamdulillah baik juga, Baik Mas. ya? Senang banget Iya. nih bisa ketemu lagi Mas Adwan, bisa ketemu lagi juga sama teman-teman yang haus akan ilmu ya, yang malam hari ini pastinya menarik juga. Oke, Mas Adwan nanti Mas Adwan mungkin bisa prepare dulu ya, nanti akan Bale panggil lagi untuk Oke. nyampein materi. Oke, terima kasih Mas Adwan. Oke, nah teman-teman, jadi di sini karena aku dan Mas Adwan sudah perkenalan nih ya, gitu. Boleh juga dong dari teman-teman untuk berkenalan diri di room chat Zoom dengan nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut mini bootcamp. Mari kita bisa saling berkoneksi lah, karena aku yakin teman-teman di sini datang dari berbagai penjuru Indonesia yang pastinya ingin berkembang bersama. Boleh banget diramaikan teman-teman kolom chatnya. Dari mana aja nih asalnya, boleh di-spill. Oke, sambil nunggu ya. Nah, jadi untuk agenda malam hari ini kita bakal ngapain aja sih? Jadi ada 3 sesi, teman-teman. Yang pertama ada expert program overview, lalu ada presentation session, dan juga terakhir Q&A dan foto bersama. Seperti itu. Dan ngomong-ngomong nih, karena teman-teman ikut mini bootcampnya expert, nah pastilah teman-teman juga udah sedikit mengenal ya dan tahu gitu expert itu apa. Jadi izin mengenalkan sedikit tentang expert. Jadi kita sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus menyediakan pelatihan, bootcamp ataupun mentoring bagi profesional, mahasiswa maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Kita memang fokusnya ke digital skill, teman-teman. Tapi untuk yang terdekat ini, kita sedang mengadakan bootcamp dengan fokus topik, yaitu ada Microsoft Excel, Internet of Things, dan juga Human Research. Tuh. Ya, ini udah mulai rame nih di kolom chat.
Wah, ada yang fresh graduate, ada yang masih mahasiswa, ada yang guru, ada job seeker juga. Semoga teman-teman rata-rata di sini ingin menambah ilmu ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum follow sosial media expert, cepetan follow karena bakal banyak info menarik yang akan dipublikasi di sini. Dengan username yang sama, expert.id, baik itu Instagram, LinkedIn, maupun TikTok. Dan aku ada challenge nih buat teman-teman. Jadi, sembari nanti teman-teman memperhatikan materi, boleh banget untuk mengabadikan momennya dengan apa namanya ngusut pakai kamera HP teman-teman dan nanti upload di Instagram Story. Jangan lupa tag expert.id karena nanti story yang menarik akan di-repost oleh expert.id. Atau selain Instagram juga, aku ada challenge di LinkedIn nih buat teman-teman yang aktif di LinkedIn. Boleh banget untuk share pengalaman atau cerita menarik teman-teman ikut mini bootcamp kali ini. Nah, boleh juga nanti karena semuanya di sini akan mendapatkan e-sertifikat kehadiran. Nanti boleh juga untuk di-share sertifikatnya. Nih, aku udah ikut mini bootcamp expert loh gitu diceritain bagaimana menariknya, serunya seperti apa, dan jangan lupa tag expert.id dan Mas Adwan Sophia. Itu. Dan selain kita menyediakan mini bootcamp dengan 3 topik tadi, kita juga alhamdulillah telah mengadakan puluhan lebih pelatihan khusus di korporasi ataupun di suatu perusahaan dengan berbagai atau beragam topik yang kita fokuskan mulai dari cyber security, ada Microsoft Suite, ada deep technology, ada IoT, dan masih banyak lagi kita mengadakan pelatihan yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Dan kita juga pastinya menyediakan pelatihan yang sangat lengkap dengan fasilitas yang oke. Dan mungkin ini beberapa portofolio teman-teman, beberapa instansi yang sudah kita adakan pelatihan, mulai dari BUMN, ada Peruri, ada PLN, terus juga dari kalangan sekolah nih ada SMK, lalu dari universitas juga ada dari Universitas Indonesia. Dan ini yang terdekat kemarin ya dengan Unair, kemudian dengan Universitas Negeri Jakarta juga, dan masih banyak lagi seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong nih buat teman-teman nanti sebelum aku menyerahkan ke Mas Adwan, kalau semisal ada pertanyaan, boleh langsung di submit ke menti.com karena nanti akan dijawab di sesi Q&A. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal scan barcode yang ada di layar atau kunjungi menti.com di website teman-teman, lalu masukkan kode 55194372 seperti itu. Nanti langsung di submit aja nama underscore pertanyaan. Seperti itu. Jadi jangan takutnya lupa nih ketika Mas Agung lagi nyamping materi terus ada pertanyaan, wah pengen ditanya di sesi akhir tapi takut lupa, langsung aja di scan atau masukin pertanyaannya ke menti.com gitu. Oke, teman-teman, jadi langsung aja ke Mas Adwan ya. Mas Adwan sepertinya sudah ready juga nih untuk menyampaikan materinya. Untuk itu kepada Mas Adwan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, boleh aku izin share screen ya. Boleh Mas, silakan. Oke, sudah terlihat belum? Sudah Mas, Ya. aman-aman. Oke, baik. Oke, terima kasih ya, Bale, udah di invite, udah buka juga sesinya. Salam kenal ya, teman-teman. Tadi udah dikenalin ya. Namaku Atwan Sofiar, biasa dipanggil Atwan. Aku pertama pengen ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang mau meluangkan waktu ya untuk gain awareness kali ya terkait HR spesifiknya di talent acquisition. Nah, nanti di malam hari ini fokus utamaku adalah awareness dulu ya, gitu. Bagaimana caranya teman-teman biar aware dulu sebenarnya talent acquisition itu seperti apa sih? Mungkin kalau teman-teman aware atau mungkin pernah dengar kurang lebih mirip lah ya seperti rekrutmen atau recruiter ya. Tapi sebenarnya talent acquisition itu lebih atau beyond daripada sekedar hanya proses rekrutmen. Nanti kita akan ulas spesifiknya di malam hari ini gitu. Nah, menggapai kesuksesan ya di dunia HR dan kunci utama apa sih yang nanti bakal teman-teman perhatikan dan harus aware juga
ketika nanti pengen nih berkarir di dalam HR ya. Salah satunya mungkin di talent acquisition. Nah, ada 4 bagian nih, teman-teman. Yang pertama, kita bedah dulu kali ya, perbedaan atau mungkin beberapa kesamaan juga kali ya terkait apa sih talent acquisition, apa sih recruiter itu. Karena sebenarnya secara job role atau posisi itu sama, cuman beberapa fungsi bisa jadi berbeda. Nah, ini biasanya tergantung perusahaannya, tergantung industrinya, kadangkala tergantung komposisi karyawan ataupun komposisi tim HR-nya, seberapa banyak atau seberapa sedikitnya gitu. Terus yang kedua, di sini kita akan fokus terkait strategi yang efektif ya untuk nemuin talenta terbaik. Karena kalau namanya aja udah talent ya, berarti kita akan mengakuisisi talent nih, yang dimana talent dalam artian di sini kandidat ya, seperti itu. Jadi gimana sih caranya kalau sebagai seorang recruiter atau TA itu bisa efektif ya proses kerjanya dan nemuin kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus yang ketiga, nanti kita akan fokus terkait tips ya buat mempertahankan talent. Nah, nanti di bagian ketiga ini aku akan mengulas kalau dari kata mempertahankan itu ada 2 perspektif nih. Kita lihat talent itu sebagai kandidat dan kita melihat talent itu nanti sebagai karyawan yang sudah keterima kerja lah simpelnya. Nanti ada 2 perspektif yang akan kita eh, bahas ya. Terus yang terakhir di sini lebih ke arah preparation ya terkait talent acquisition itu, terus juga nanti implikasinya dari berbagai bidang karir. Karena tadi aku sempat lihat juga ya ada yang pengen switch karir ke ranah HR mungkin ya, atau spesifik pengen ke TA. Ada mungkin yang sekarang kerjanya beda, tapi mungkin kerasa kayaknya aku pengen coba eh, switch role atau switch karir dari di HR. Nah, nanti aku akan beri sedikit informasi juga ya, beberapa hal terkait apa sih yang mesti dipersiapkan gitu. Oke, kita masuk di yang pertama dulu ya. Sama mungkin teman-teman, aku cukup aktif juga di LinkedIn. Kalau teman-teman udah punya LinkedIn, boleh banget ya. Nanti kita bisa terkoneksi. Nanti connect aja di LinkedIn, ntar aku accept ya. Gitu. Jadi biar kita jalin koneksi secara profesional di sosmed LinkedIn ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang terkait perbedaan ya, teman-teman. Nah, kalau secara definisi, sebenarnya talent acquisition itu kan sebenarnya sebuah posisi ya, gitu. Sebenarnya sih mirip lah kalau mau dibilang recruiter juga bisa seperti itu. Tapi kalau secara proses yang berbeda, nah ini aku fokus ke TA-nya dulu. Jadi kalau kita bicara terkait rekrutmen itu nggak hanya interview, interview selesai, itu banyak hal-hal administratif, strategik itu yang terjadi di belakang sebelum pada akhirnya teman-teman tuh melihat sebuah job posting yang ada di sosial media atau di job platform. Apa aja proses di belakangnya? Pasti kita identify dulu tuh. Kita identify spesifik apa sih yang bakal kita identify ya kita identify itu adalah posisi yang akan dicari nantinya. Setelah kita identify mau nggak mau kita harus attract, kita identifying terus kita attract ya atau kita menarik bagaimana sih caranya tuh si kandidat ini tertarik gitu buat apply di perusahaan kita terlepas dia memang sedang mencari pekerjaan atau mungkin saat ini dia lah sedang bekerja tapi karena tertarik juga pengen pindah kerja karena kan ada beberapa kandidat atau orang-orang pun juga yang di fasenya mereka itu pada akhirnya mencari opportunity yang baru gitu. Terus juga memilih ya, kita selecting gitu. Memilih ini sesimpel kita memilih job platform yang tepat itu seperti apa, source untuk carikan itu seperti apa, terus juga kita memilih kandidat yang sesuai juga ya dengan kebutuhan perusahaan itu seperti apa gitu. Nah, baru dia kita akan bahas terkait mempertahankan gitu. Nah, seperti yang aku sampaikan, jadi kalau talent acquisition itu lebih dari sekedar interview ya. Jadi ada part bagian talent management. Jadi sebenarnya sub HR itu sangat berbagai macam ya teman-teman ya. Ada juga bagian talent management. Nah sebenarnya sisi itu juga ada di seorang atau posisi talent acquisition. Kenapa? Simpelnya adalah ketika kita, contoh aku ngerekrut Bale ya gitu. Bale keterima, selesai semua proses rekrutmen, masuk di perusahaan expert, let's say ya, misal aku TA-nya expert gitu masuk, aku juga harus take a look balik. So far dia di 3 bulan pertama kerjanya seperti apa gitu. Kenapa? Karena kan biasanya yang membawa masukan ibaratnya kita ya gitu. Jadi kita harus keeping our eye juga ke kandidat yang kita rekrut gitu. Jadi nggak serta-merta langsung dilepas ya. Gitu. Terus ada proses pengembangan
atau mengembangkan ya gitu. Pengembangan ini berbagai macam ya, entah kita mau buat proses rekrutmennya jauh lebih simpel, jauh lebih ringkas bisa, jauh lebih efisien, atau pengembangan dari sisi talentnya itu sendiri gitu. Kenapa? Karena kan kita tahu ya, contoh misal aku di sini eh nge-interview Fani Ismanisa gitu ya, gitu. Aku tahu motivasi dia pengen masuk ke perusahaan ini apa, ke depannya dia pengen seperti apa gitu kan kita tahu ya apa yang dia inginkan ya seperti itu. Nah, ketika kita punya catatannya, nah itu bisa jadi hal yang berguna juga untuk tim HR pilar yang lainnya. Misal berguna untuk tim learning and development gitu. Nah, bisa sampai ke arah sana. Jadi pada dasarnya kalau talent acquisition itu kita harus perhatiin namanya candidate experience ya atau perjalanan kandidat gitu. Karena kadang-kadang kan proses rekrutmen itu bisa jadi panjang ya. Ada yang panjang, ada juga yang cukup ringkas. Nah, bagaimana caranya dengan proses rekrutmen yang mungkin cukup panjang, tapi kita tetap bisa keep in touch dengan kandidatnya. Gitu kan. Itu bisa jadi salah satu faktor penting untuk perusahaan itu sendiri. Itu dia ya, dari sisi talent acquisition. Nah, di sini juga aku mau info nih. Nah, ini sumbernya dari AIHR ya, salah satu asosiasi HR juga yang cukup besar dan dia sering menginformasikan terkait dunia HR itu sendiri. Di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman sebenarnya apa sih perbedaan dari rekrutmen sama talent acquisition gitu. Terlepas dari yang ada di layar sini, sebenarnya bisa aku lihat dan aku rasakan juga bahwasanya recruiter itu sifatnya only kita proses kandidat, dia dapat offering dan selesai gitu. Kebanyakan dan mungkin kalau teman-teman aware ya, ada posisi headhunter atau firma rekrutmen atau recruitment firm atau recruitment consultant yang dimana mereka mengerjakan sebuah posisi based on apa yang dibutuhkan klien. Nah, itulah recruiter gitu. Karena sifatnya kita fokus fulfilling gitu. Kita nggak fokus tuh untuk hal-hal yang sifatnya untuk retaining, untuk developing itu nggak sampai ke arah sana. Nah, beda halnya dengan talent acquisition gitu. Kalau recruiter sifatnya short term, jadi kita filling immediate vacancies ya. Jadi job yang kosong itu harus cepat diisi gitu. Sementara kalau talent acquisition itu nggak serta-merta harus cepat diisi. Kita harus align dengan eh, goals dari perusahaan gitu atau goals dari si user. Jadi nggak serta-merta ada posisi kosong langsung direkrut itu enggak ya. Itu dia. Terus kalau recruiter biasanya itu secara fokus rekrutmennya jumlah posisi atau volume hiringnya itu jauh lebih besar. Dan beberapa juga dia menyebutkan ini bisa entry level roles ya atau posisi yang baru gitu. Sementara kalau untuk talent acquisition lebih ke strategik. Sebenarnya kalau dari definisi ini keduanya bisa ya. Bahkan role yang mungkin junior pun itu bisa dilakukan oleh talent acquisition. Sementara kalau recruiter ini juga bisa aja meng-hire posisi yang strategik seperti itu. Jadi kalau di sini sebenarnya perbedaan yang bisa kita lihat adalah dari sisi tenggat waktu atau timeline-nya. Kalau dari recruiter atau rekrutmen itu timelinenya pasti cepat gitu. Sementara kalau talent acquisition itu timelinenya bisa jauh lebih lama proses rekrutmennya. Gitu dia. Terus apalagi yang bisa dijadiin perbedaan? Nah, kalau recruiter biasanya kalau sudah ada job position itu auto langsung auto running, auto jalan langsung ngerekrut. Sementara kalau talent acquisition, misal nih ada yang resign, itu nggak serta-merta di replace. Harus ada beberapa pertimbangan dan harus discuss lagi dengan si usernya. Nah, sekilas seperti itu ya perbedaannya. Pada dasarnya sebenarnya recruiter talent acquisition itu kurang lebih sama. Perbedaan yang paling mendasar sebenarnya kita nge-treat kandidatnya itu sampai sejauh apa. Kalau recruiter itu lebih ke short term, singkat, sementara talent acquisition itu kita sampai mikirin hal-hal yang strategik. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar dan sangat terlihat jelas antara recruiter sama talent acquisition. Itu dia. Oke, nah sekarang terkait efektivitas ya buat nemuin talent. Nah, ada sumber dari Harvard Business Review ini tulisan dari Vice Presidennya Indeed. Indeed ini kan salah satu job platform ya, mungkin teman-teman sempat dengar atau pernah menggunakan juga ya barangkali. Jadi kalau kata Rajatis ya, talent acquisition itu eh, prosesnya memang lebih strategik dan pasti difficult dan susah. Kenapa? Karena kita bermain kompetisi di sana.
mungkin teman-teman aware juga ya sekarang proses rekrutmen mencari pekerjaan pasti cukup struggle ya, spesifik mungkin di Indonesia dulu. Karena apa? Karena persaingan talent gitu. Nggak cuma industrinya, bahkan mungkin across industri gitu. Bahkan juga across pencarian talent itu antara yang sedang mencari pekerjaan plus orang-orang yang mungkin pengen resign dan mau cari pekerjaan juga gitu. Jadi sang fresh graduate mungkin saingannya juga yang sudah bekerja saingannya juga dengan fresh graduate seperti itu. Nah, itu dia. Terus ada lagi dari Sunny Jaya, ini tulisan di AIHR juga. Kalau bicara terkait talent acquisition, itu kan cukup challenging ya. Kurang lebih sama ya dengan Rajatis. Yang dimana dia requires, apa sih yang dibutuhkan kalau TA itu? Waktu, terus harus ada strateginya, harus mikirin strateginya, sama uang atau money ya, harus ada budget gitu. Beberapa pola rekrutmen atau talent acquisition pasti menggelontorkan beberapa uang ya pastinya. Tapi ini tergantung dengan kondisi finansial perusahaan gitu. Ketika kondisinya mungkin masih early stage company itu strateginya harus dipikirkan. Tapi kalau mungkin company udah settle, dia juga harus mikirin bagaimana caranya bisa mensinergikan ya antara waktu hiring, strategi sama kondisi budget perusahaan. Gitu dia. Nah, ada kata yang menarik juga ya. Jadi sebenarnya kalau talent acquisition itu harus align dengan company vision dan mission. Jadi jangan sampai asal rekrut lah atau asal hiring lah. Gitu dia. Nah, ini ada salah satu sumber juga ya dari Lever. Lever ini salah satu platform ATS ya, gitu yang sudah cukup tersohor juga sebenarnya. Jadi Lever ini dia mention ada beberapa strategi kalau misalnya pengen nemuin talenta terbaik. Yang pertama ini informal outreach ya, channelnya. Jadi teman-teman juga nanti harus aware terkait channel apa yang digunakan ya atau source-nya. Seperti itu. Terus juga harus bisa engage ya sama personalize pesannya. Jadi ketika kita hobi seseorang, entah itu nanti via LinkedIn, via WhatsApp, jadi kita buat pesannya juga harus jauh lebih menarik dan tidak bertele-tele ya, gitu. Kita refine kandidat sourcing quota. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen cari kandidat juga itu harus ditelaah baik-baik. Sama kita juga harus memprioritaskan ya kandidat yang relevan di sini ya. Terlepas dari kata experience, kita juga lihat dari kata relevansinya gitu. Karena banyak beberapa kandidat yang sudah punya pengalaman, tapi nggak relevan dengan hal-hal yang dituju. Seperti itu. Terus automate recruitment process. Sebenarnya ini kan kalau kita bicara automate, itu kita bicara budget ya gitu. Kalau memang kondisi perusahaannya itu ibarat sudah settle ya, budgetnya ada, itu kita bisa buat tuh atau kita bisa menggunakan jasa pihak ketiga ya buat toolsnya. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan masih baru, budget terbatas ya, mau nggak mau kita harus buat matriksnya ya, itu sesimpel pakai spreadsheet pun atau Excel pun bisa sebenarnya, gitu dia. Terus dia juga mention nih prioritas DI ya ini diversity sama inklusivitas ya gitu. Jadi ketika merekrut juga sebisa mungkin jangan terbatas atau jangan sampai menyinggung terkait SARA lah ya, suku, agama, ras dan antar golongan gitu. Kalau aku rasa sih saat ini seharusnya hal tersebut sudah tidak ada ya ataupun mungkin perlahan-lahan sirna ya teman-teman gitu. Plus analytics. Analytics ini nanti kalau teman-teman join ke mini bootcampnya expert nanti kita bakal bahas terkait rekrutmen matrix ya nanti segala sesuatu hal yang kita kerjakan sebagai seorang talent acquisition itu harus di track performanya gitu. Kenapa? Dengan performanya bisa di track kita bisa melihat pencapaian. Nah, cara nge-tracknya gimana? Mau nggak mau teman-teman juga harus menyiapkan sebuah set recruitment tracker ya atau database lah gitu. Jadi harus terdokumentasi gitu. Jadi ketika teman-teman kerja itu nggak asal kerja selesai, tapi semua kerjaan itu harus ada dokumentasinya gitu. Dengan adanya data, baru dia kita bisa tarik dari matrix, kita bisa menganalisa dari hal tersebut. Ini dia ya secara gambaran besar proses keefektivitasan ya. Kalau misalnya pengen menjadi seorang talent acquisition gitu, untuk nemuin talenta yang terbaik atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan gitu. Nah, ini adalah talent acquisition workflow chart ya yang nanti
kalau teman-teman join ke mini bootcampnya expert, nanti kita akan ulas satu persatu. Ini aku ulas secara overview ya. Nah, sebenarnya workflow seorang talent acquisition itu seperti ini nih, teman-teman. Jadi banyak stakeholder yang berperan. Dari user atau hiring managers ya, ada budget owner, karena kalau kita bicara merekrut orang, kita bicarakan juga terkait salary ya. Jadi harus ada approvalnya budgetnya. Proses HR talent acquisition lihat cukup panjang ya, banyak ya kalau di bagian TA. Bahkan sampai di sini pun kita juga ikut ya. Ada tim HR operations, biasanya lebih ke employee documents ya. Terus fase kandidat, offering, sampai pada akhirnya dia selesai. Jadi mulai dari usernya request butuh apa nih di quarter ini atau di semester ini gitu. Kandidatnya apa saja dibutuhkan, prosesnya sepanjang ini sampai pada akhirnya kandidatnya itu bakal balik lagi ke user atau selesai gitu. Nah, di proses ini kalau teman-teman lihat yang belah ketupat, ini adalah proses decision making. Nanti kita bakal bahas juga terkait metode decision making ya, sebagai seorang TA itu seperti apa. Karena decision making cukup banyak ya, ketika budget approval, di sini kita juga ikut. Terus CV screening, kita harus decision making ya. Selection test juga, ada HR interview. Proses user interview juga, decision making ini ada ya, jadi nggak cuma di user, kita pun juga ikut membantu. Ada proses referensi check di sini, referensi check, sesi offering di sini decision making juga, karena ketika kita offer nanti kita bakal bahas juga spesifiknya lah terkait salary calculation buat offering seseorang ya, berdasarkan budget yang bisa kita berikan ya gitu, ada batas minimal sama maksimum biasanya gitu. Baru deh masuk ke sesi onboarding sama welcoming session ya untuk si kandidatnya. Jadi proses seorang talent acquisition itu seperti ini gitu. Bayangkan ini satu proses untuk satu posisi. Can you imagine kalau misalnya teman-teman punya kerjaan mencari 5 posisi yang berbeda. Nah, kadangkala mungkin posisi pertama baru di conduct job analysis, posisi kedua mungkin udah CV screening, posisi yang ketiga mungkin dia udah masuk ke user interview. Nah, teman-teman juga harus bisa atur waktunya sedemikian mungkin gitu ya. Ini dia ya untuk workflow chartnya. Jadi teman-teman cukup terbayang ya untuk proses talent acquisition itu seperti apa gitu. Nah, bicara terkait proses yang efektif sama efisien, nah ada hal-hal yang ingin aku share juga ini. Apa sih? Yang pertama, sebagai seorang talent acquisition itu eh, kudu aware ya terkait workforce planning atau strategi atau persiapan atau rencana perihal tenaga kerja ya, seperti itu. Kenapa sih kita harus aware terkait yang ini? Biar kita paham kebutuhan perusahaan itu apa gitu. Jadi jangan sampai mungkin kebutuhannya cuma 1 orang, tapi kita malah cari 3 orang. Itu kan udah berlebihan ya, malah nanti nggak sesuai target. Takutnya kebanyakan orang, malah mungkin tim yang sudah ada saat ini malah kerjaannya semakin banyak waktu kosong. Jadi misalnya nggak efektif dan nggak efisien juga kerjaannya ya, gitu. Terus kita harus identify juga talenta yang sesuai gitu. Apakah mungkin kita cari dari eksternal kah, atau mungkin kita promote aja dari internal? Nah, itu kita harus cek juga. Plus kita harus antisipasi perubahan gitu. Sama nyiapin strategi. Perubahan terkait apa yang harus kita perhatikan itu terkait arah bisnis itu. Terlepas itu bisnisnya mungkin ini cakupannya perusahaan private sector ataupun public sector yang mungkin non pemerintahan ya gitu. Pastikan mereka rely on bisnis, ada pemasukan, dari pemasukan itu kita kembangkan untuk bisnis yang dimana beberapa persennya itu masuk ke budget untuk menggaji menggaji karyawan gitu. Nah, hal itu juga harus diperhatikan gitu. Karena kalau bisnisnya itu mungkin nggak begitu baik, ya mau nggak mau juga eh, terkait rekrutmen juga nggak boleh terlalu jor-joran gitu. Karena 30% sampai 40% pengeluaran dari perusahaan itu bisa ada di penggajian karyawan. Nah, itu memang harus di strategiin secara matang ya gitu. Nah, ini sebagai seorang TA itu harus aware terkait hal ini gitu. Terus biar efektif sama efisien juga harus pakai data ya, sama terdokumentasi lah. Intinya segala sesuatu kerjaan teman-teman itu harus mulai di data gitu. Mungkin dulu aku juga aware kalau misalnya kayak sekolah ataupun kuliah gitu agak males ya buat nyatet atau ngetik ya seperti itu. Tapi sampai pada akhirnya aku aware bahwa ternyata
ketika kita bekerja atau mungkin ketika kita belajar itu harus didokumentasikan gitu. Dengan adanya dokumentasi, kita bisa buat keputusan yang informasional ya gitu. Jadi keputusannya jauh lebih firm. Terus kalau kita punya datanya, kita tahu mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu oke, eksis aja karena udah oke. Plus kita harus bisa ngukur kinerja ya gitu. Karena kalau kita bicara terkait talent acquisition, nanti akan ada namanya talent acquisition matrix, yang dimana kita akan fokus lihat performa kerja masing-masing setiap orang itu bisa dicek, ataupun performa proses rekrutmen yang sudah kita jalankan. Gitu dia. Jadi utilizing well documented data. Terus selanjutnya itu benchmarking gitu. Benchmarking ini seperti apa sih intinya? Contoh nih, ketika kita merekrut posisi graphic designer. Kadangkala ketika misalnya aku ngerekrut posisi graphic designer ya, biasanya aku akan ngecek juga di perusahaan yang serupa dengan perusahaanku saat ini, apakah dia mencari posisi yang sama, terus di sana job scope-nya seperti apa, aku bisa ngecek aja dari job list yang dipaparkan gitu. Let's say mungkin posisinya sama ya, lagi cari senior graphic designer gitu. Benchmarking sangat perlu gitu, karena benchmarking ini jadi salah satu hal buat kita mempertimbangkan segala decision yang akan kita ambil. Mulai dari job scope posisi itu bisa kita cek, terus juga salary comparison atau perbandingan gaji. Kalau teman-teman aware dan update juga biasanya di akhir tahun atau awal tahun kadangkala muncul annual salary review gitu. Nah, data-data yang biasanya talent acquisition process ketika interview kandidat biasanya kan ada subsection pertanyaan terkait salary. Nah, hal itu biasanya akan menjadi sebuah data untuk tim HR compensation and benefits di sebuah perusahaan gitu. Jadi itu cukup efektif ya buat ngelihat benchmarking besaran kompensasi di luaran sana gitu. Terus kita juga bisa benchmarking posisi di tempat kita, apakah job load-nya itu sama dengan di luar sana atau malah mungkin berbeda gitu. Jadi benchmarking sangat perlu ya. Bahkan kita nge-benchmark juga tuh antara kandidat satu sama kandidat lain, nah itu kita lihat perbedaannya. Gitu. Atau sesimpel kita bisa benchmarking karyawan yang sudah ada saat ini disandingkan dengan kandidat yang sedang kita proses, apakah dari sisi skill set itu sudah mencukupi atau sudah cukup serupa atau tidak, itu juga proses benchmarking gitu. Jadi ini salah satu cara buat kita bisa adaptasi ya dengan perubahan sebenarnya gitu. Karena sebagai seorang talent acquisition jangan sampai kita hanya berada di zona nyaman ya, atau ibaratnya saklek dengan proses rekrutmen yang ada. Jadi setiap bulan, setiap quarter, semester ataupun tahunan harus ada proses improving ya. Jadi jangan sampai cuman stuck aja gitu dia. Nah, yang terakhir alignment with business goals gitu. Mungkin ini terdengar abstrak ya. Sejauh apa sih TA bisa sampai ke bisnis? Nah, sekarang model bisnis itu sudah shifting ya, berubah yang dimana posisi HR pun jauh lebih banyak dan lebih diverse. Contohnya mungkin di talent acquisition ya. Ya mungkin dulunya ya proses rekrutmen itu ya udah kita seleksi, interview, selesai kita offering and done gitu. Tapi sekarang tidak. Dengan data yang kita punya itu bisa bantu perusahaan atau bisnis itu bisa bergerak tumbuh juga gitu. Karena beberapa benchmarking dari talent acquisition itu bisa jadi data yang cukup oke ya untuk penunjang bisnis gitu. Apalagi yang arahnya ke manpower. Nah, yang perlu teman-teman ingat, pilar HR itu sangat bervariatif ya. Jadi nggak cuma talent acquisition. Jadi kerjaan talent acquisition itu bisa support ke berbagai macam posisi yang ada di HR. Bisa ke Komben yang seperti aku sampaikan tadi ya. Bisa ke learning and development, kita tahu apa skill set yang masih lag ya di kandidat ini. Cuman karena dia eager buat belajar, kita proses ya ada hal-hal nanti sifatnya training. Itu ada juga. Terus mungkin sekarang teman-teman pernah dengar juga employer branding. Kadangkala kan employer branding ini nempel di TA, kadangkala terpisah. Nah, karena fungsi kita tadi attracting ya, kita menarik kandidat, mau nggak mau kita harus kolaborasi juga nih dengan tim employer branding. Gitu. Dan tim HR operations, HR admin ya, atau di bagian service itu juga kita pasti bakal kolaborasi. Karena kenapa? Karena ketika proses rekrutmen itu nanti kita akan
share ya data-data kandidat yang turns out akan jadi karyawan gitu. Terus kita kolaborasi juga kadang-kala dengan tim payroll, apalagi terkait perhitungan salary, ya mungkin teman-teman aware ada perubahan pajak dan lain-lain, karena saat ini porsinya talent acquisition itu sudah mulai hitung salary kandidat yang akan di-offer. Nah, bisa sampai ke sana ya. Jadi kebayang ya, talent acquisition itu bisa bergerak kemana ya untuk dari sisi kolaborasinya dengan pilar HR yang lainnya gitu. Nah, bicara terkait mempertahankan talent ya, tadi aku sempat mention juga kalau untuk talent acquisition ini kebagi dua ya. Kita bicara terkait talent itu ketika dia jadi kandidat, bisa juga kita bicara terkait talent itu dia sudah menjadi seorang karyawan gitu. Nah, di sini aku bagi dua nih, in process recruitment sebagai seorang kandidat sama post recruitment. After dia menjadi seorang karyawan ya, turns out jadi karyawan. Kenapa sih bagian post recruitment ini kita perlu aware? Karena apa? Contoh, aku ngerekrut Haidar ya, Haidar Abiyu gitu. Rekrut Haidar, biasanya kandidat yang baru bergabung dan jadi karyawan itu lebih dekat eh, secara preferensi untuk komunikasi dan ngobrol dengan rekruter yang memproses dia. Lebih nyaman lah, walaupun bisa jadi banyak HR yang lain juga kan biasanya. Tapi ketika ngobrol dengan rekruter itu jauh lebih nyaman. Karena apa? Karena kan yang proses orang pertama yang dia tahu adalah rekruternya. Nah, di sini peran dari TA itu cukup penting juga gitu. Apalagi di awal dia 3 bulan probation atau mungkin di awal dia kontrak, kita harus tracking dia juga so far, apakah dia happy, dia enjoy atau seperti apa. Itu ya. Nah, terkait in process dulu nih. Nah, ini dari Robert Walters ya, salah satu recruitment firm juga, tulisannya di blog Robert Walters UK ya. Nah, di sini kalau kita bicara terkait mempertahankan, jadi sebenarnya 94% itu mereka nyaman ya dengan proses rekrutmen itu eh, bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk accept sama reject offer gitu. Jadi bayangin ketika rekrutmen experience-nya itu kurang begitu nyaman, kita telat bales atau mungkin kita ngeghosting kandidat gitu, ataupun proses rekrutmennya agak delay di informasiinnya gitu, itu kan bisa affect ya terhadap keputusan kandidat apakah dia mau lanjut atau tidak, seperti itu. Terus 58% kalau misalnya kandidat experience-nya atau proses rekrutmennya itu baik, mereka itu kebanyakan pasti akan accept posisi yang ditawarkan. Dan perlu teman-teman ingat ketika teman-teman proses kandidat, bisa jadi mereka itu juga proses di tempat lain atau di perusahaan lain. Jadi benar-benar kita harus bisa treat kandidat kita sebaik mungkin ya, gitu. Nah, terus juga dari tulisan di Forbes ya, di majalah Forbes. Nah, you have to show respect and recognize ya. Jadi sebagai seorang TA, ini cukup penting ya. Some information is better than no information. Mungkin cukup sering dengar ya kayak HR atau recruiter atau TA ngeghosting kandidat ya gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena satu, dari seorang TA-nya itu tidak aware bahwa kandidat ini juga perlu ditreat dengan baik. Terlepas dari mereka yang butuh kerja, sebenarnya TA juga butuh mereka ya sebagai kandidat gitu. Maka dari itu, mau prosesnya delay atau misalnya tahapannya mungkin agak panjang, itu harus diinformasikan. Bahkan nggak ada salahnya untuk memberitahu kandidat bahwa sekiranya dirimu mau eh, cek hasil interviewnya atau hasil proses rekrutmen, tidak apa-apa, feel free buat teks aku di WhatsApp nih nantinya. Jadi si kandidat juga jauh lebih nggak sungkan ya buat nge-follow up. Nah, itu juga bisa dilakukan hal seperti itu. Nah, ada 10 step kalau pengen improve terkait experience kandidat ya. Ini cukup banyak, mulai dari job desk-nya harus jelas, terus proses rekrutmennya juga sebisa mungkin tidak bertele-tele dan panjang ya. Kalau toh pun panjang, benar-benar harus diinfokan dari awal mungkin ya. Jadi kandidatnya aware. Hiring prosesnya yang transparan, hasilnya harus diinformasikan. Terus juga kalau misalnya mereka pengen nanya lebih lanjut, itu nggak menutup hanya di sesi interview, mereka juga dibebaskan untuk nanya ketika di luar sesi interview ataupun di WhatsApp ya, gitu. Terus juga kita harus bantu kandidat buat preparation. Misal nih, si
siapa ya, Balai misalnya nih, lanjut ke tahap user interview. Nggak ada salahnya kita sebagai TA ngerimain kandidat untuk persiapan apa sih yang better kamu persiapkan sebelum ke ranah user interview. Itu better juga. Terus juga conducting interview dengan baik, proses rekrutmen sama ya. Terus let all candidates know where they stand. Dalam artian di sini nanti bagaimana sih caranya kandidat ini tahu sekarang mereka itu lanjut atau tidak ya. Some information is better than no information. Terus make you new hire feel welcome. Jadi jangan judes ya, maksudnya udah di accept offer kita langsung lepas tangan, nggak seperti itu. Benar-benar kita dampingi sampai hari pertama, jangan sampai dia kebingungan ketika udah join. Aduh, ini aku mesti kemana ya hari pertama ya? Aku mesti ketemu siapa ya? Nah itu kita harus bantu dia. Kita temenin dia deh kalau bisa seharian itu. Ketemu usernya, ketemu rekan kerja yang lain ya, biar dia merasa di welcoming ya. Plus kita collect feedback gitu. Jadi kandidat yang kita proses itu better kita collect feedbacknya gitu. Ini kita bisa collect feedback baik kandidat yang sudah kita reject atau bahkan kandidat mungkin yang keterima offer, itu kita minta feedbacknya untuk melihat apakah proses rekrutmen itu sudah berjalan dengan baik menurut pandangan si kandidat. Nah, itu proses yang harus dilakukan ya, teman-teman. Ini in proses rekrutmen. Nah, sekarang ke arah post rekrutmen ya. Nah, ini ada tulisan juga ya dari Harvard Business Review gitu ya. Jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan talent ketika dia sudah menjadi karyawan itu kita juga harus memperhatikan 3 hal utama. Nah, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, never dismiss their ideas gitu. Mungkin kalau sudah menjadi karyawan, wewenang besarnya kan sudah langsung masuk ke atasannya ya. Tapi kita sebagai TA juga harus aware terkait hal tersebut ya. Jadi misalnya dia probation 3 bulan awal, kita harus nanyain tuh setiap bulan. Hal yang bisa aku lakukan adalah aku set one on one selama 3 bulan pertama dengan new joiner yang aku rekrut, biar aku tahu setiap bulan apakah dia ada kendala atau enggak. Nah, kadangkala kendala yang dihadapi untuk kandidat baru atau karyawan baru itu ide mereka agak cukup sulit tuh biasanya buat diterima. Entah mungkin karena timnya yang kurang welcome atau mungkin dari departemen lain yang berkolaborasi bareng jadi susah gitu. Jadi never dismiss their idea. Karena kandidat yang baru join itu diharapkan mereka membawa perubahan. Nah, itu perspektif yang diharapkan sebenarnya. Terus never block their development gitu. Kadangkala ketika kita bekerja, kita hanya terkungkung untuk fokus ke kerja, selesai, entah 9 to 5, entah kerja shift-shiftan, tapi ketika dia pengen coba belajar hal yang lain, kita malah membatasi hal tersebut. Gitu. Nah, kalau aku sendiri, semisal dia lagi bekerja, pengen ikut course, pengen belajar, mungkin pengen nyambil kuliah, tapi dia bisa atur waktu, it's okay. Jadi segala jenis development yang ingin dilakukan karyawan, silahkan. Kalaupun perusahaan punya budget, itu oke banget. Kita ngadain namanya training ya. Nanti kita lihat skill gap-nya. Gitu. Nah, itu hal yang cukup krusial dan penting juga biasanya. Terus yang ketiga, nah never pass up to chance to praise them ya gitu. Nah, ketika ini terkait reward sih biasanya. Jadi kalau misalnya nemuin karyawan yang punya potensi yang bagus, performance oke, ya udah berarti harus ada benefit yang seharusnya bisa kita berikan. Baik yang sifatnya eh, materi ataupun mungkin materi ya. Seperti itu. Kenapa? Karena bentuk apresiasi itu sangat works ya untuk membangun self esteem yang atau eh, kepercayaan diri seorang karyawan gitu. Sekecil apapun progresnya itu harus diapresiasi. Nah, kadangkala user atau hiring managers itu miss di hal ini. Nah, kita sebagai TA, ketika kita tahu users yang kita proses mengalami ketiga hal ini, ya, dia nggak di recokin idenya, nggak dilihat, terus dia developernya kurang. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk kita up ke user atau up ke sisi HR pilar yang lainnya. Apakah dia bisa bantu atau tidak. Nah, ini hal yang bisa kita lakukan ya untuk mempertahankan talent nih, teman-teman. Nah, ini strategi efektif talent acquisition ya. Nah, pasti banyak dari teman-teman di sini yang sudah jadi HR barangkali ya, atau mungkin saat ini bekerja tapi bukan HR, mungkin ada ketertarikan di HR, ada juga mungkin fresh graduate yang pengen mencari lebih tahu HRT itu seperti apa, atau mungkin
ada yang pengen berkarir di ranah ini. Nah, beberapa hal atau 6 hal ya di sini aku pengen info juga ke teman-teman gitu. Yang pertama adalah gain awareness dulu terkait talent acquisition. Teman-teman udah eh, ada di fase itu ya, di poin yang pertama, gain awareness gitu. Terlepas dari teman-teman pengen berkarir di bidang TA atau mungkin teman-teman pengen berkarir di bidang entah HR pillar yang lainnya atau posisi yang lainnya, teman-teman harus cari tahu dulu terkait posisi itu seperti apa gitu. Karena proses perpindahan, teman-teman pengen meraih posisi itu nggak serta-merta langsung ya. Selalu ada proses yang mesti teman-teman lakukan gitu dia. Jadi gain awareness dulu, apalagi terkait talent acquisition. Entah teman-teman ikut mini bootcamp, ikut webinar, course, ikut bootcamp, nah itu udah jadi salah satu cara ya, step yang teman-teman lakukan. Terus seek mentorship. Mentorship ini kalau teman-teman dapat kesempatan magang dari kampus itu would be good ya. Atau teman-teman mungkin cari secara pribadi entah ikut course, webinar, atau ikut bootcamp itu juga oke. Karena dengan mentorship, teman-teman akan dapatin sudut pandang real case yang biasanya terjadi di lapangan. Teman-teman udah aware terkait TA, tahu apa yang pengen ditanyain, sok nanti bisa didiskusikan sama mentornya gitu. Entah mungkin dengan kakak tingkat yang kerja di HR, atau teman-teman ikut bootcamp, atau teman-teman mungkin punya relasi kolega yang kerja di ranah itu, harus cari mentorship ya gitu. Ataupun teman-teman yang saat ini sedang bekerja, entah di ranah HR atau di luar HR, ketika teman-teman rasa punya senior yang bisa diajak diskusi, itu silahkan ya. Karena hal ini juga yang masih aku terapkan saat ini gitu. Jadi belajar dari senior, atasan, ataupun rekan kerja yang kita anggap itu bisa ngasih value lebih ke kita. Terus kalau jadi TA harus optimize LinkedIn profile. Ini wajib sih kata aku ya. Kenapa? Karena kan kita garda pertama ya, atau garda terdepan perusahaan untuk mencari kandidat. Orang pertama tahu perusahaan itu dari apa? Dari rekruternya atau dari talent acquisition-nya. Dan saat ini kan LinkedIn masih jadi primadona ya, ibaratnya kayak sosial media secara profesional ya, untuk para pencari pekerjaan atau para recruiter gitu. Rata-rata pengguna LinkedIn ini either job seeker, tim rekrutmen atau talent acquisition, atau teman-teman business development, sales, business owner, tim employer branding, marketing. Nah, orang-orang yang sering banget menggunakan LinkedIn gitu. Keep up to date dengan tren industri sama ketenagakerjaan yang relate dengan HR. Makanya yang aku bilang tadi ya, kalau bicara terkait talent acquisition itu nggak cuma interview ya, mungkin yang ada bayangan. Perubahan kebijakan perpajakan, terus skema Omnibus Law kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja itu ngaruh banget ke proses kita merekrut teman-teman. Nah, mau gak mau juga teman-teman harus sering update ya, apa sih perubahan saat ini yang terjadi. Contoh yang terakhir ini perubahan pajak ya. Pajak ter PP 21 itu ngaruh. Ngaruh kemana? Ngaruh ke salary calculation gitu. Yang dimana itu kan partnya TA juga untuk mengerjakan tuh gitu. Terus gain relevant experience. Relevant experience ini entah ketika teman-teman starting dari intern atau relevant experience ini juga sebenarnya hal-hal yang berkesinambungan dengan posisi TA gitu. Enggak mesti atau enggak melulu terkait teman-teman dapat kerja di TA dulu ya gitu. Teman-teman ikut course, webinar, bootcamp atau hal apapun itu yang sifatnya learning itu harus di showcase di profile atau CV teman-teman gitu. Jadi biar ke highlight ya sebenarnya si kandidat ini tuh punya interest yang lebih di ranah tersebut gitu. Terus yang terakhir harus open sama fleksibel dengan karir journey. Sometimes kita terlalu keras dengan diri kita gitu. Nah, kadangkala untuk jadi seorang HR, banyak dari rekanku, kolegaku juga itu startingnya nggak dari HR dulu. Ada yang starting dari sales, move ke HR itu ada yang starting dari CS move ke HR itu ada yang anak hukum juga pindah ke HR itu ada. Jadi sangat bervariasi ya kalau teman-teman pengen switching karir gitu. Mungkin terkhusus untuk teman-teman yang sedang bekerja, it's okay kerja dulu, meanwhile sembari gali pengalaman atau ikutin bootcamp, webinar, course yang relate dengan talent acquisition. Jadi kita memperkaya knowledge dulu ya terkait HR itu,
paralel sembari coba seeking opportunity yang relevan dengan TA nantinya. Itu. Nah, itu hal-hal yang ingin aku informasikan ke teman-teman ya. Nah, mungkin pastinya teman-teman udah punya beragam pertanyaan ya. Pastinya nanti bisa langsung aja di Menti. Kita bakal ulas lebih banyak dan diskusinya lebih seru ya nanti di sesi Q&A ya. Gitu. Nah, itu dia dari aku untuk materi di malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ini aku showcase terakhir ya terkait posisi di HR. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar, saking banyaknya ya posisi HR itu dan jadi diverse saat ini gitu. Nah, untuk masuk di ranah HR itu nggak melulu harus dari talent acquisition ya gitu. Bisa juga mungkin awalnya teman-teman starting dari HR admin dulu boleh, atau mungkin ada yang dari HR generalis barangkali. Gitu. Itu tuh bisa gitu. Ketika teman-teman udah di ranah HR, nanti teman-teman bisa switching tuh dalam pilar HR. Nah, kalau teman-teman dari luar HR, itu nanti teman-teman bisa cari yang sifatnya generalis atau HR admin, atau kalau teman-teman pengen starting dari HR itu, peluang paling terbuka paling banyak itu sebagai headhunter atau sebagai rekrutmen consultant biasanya, yang kerja untuk fulfilling kebutuhan klien. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya ya, di perbedaan rekruter sama TA. Gitu dia. Yang kalau misalnya teman-teman pengen update sampai atas, nanti udah masuk ke ranah HR strategis ya, gitu. Nah, ini dia gambaran yang sangat jelas menurutku dan masih reliable ya hingga saat ini terkait pilar-pilar yang ada di HR saat ini, including talent acquisition. Gitu dia. Gitu dia ya. Balik dari aku buat awareness di awal nih ya, pemanasan nih buat teman-teman semua. Nanti kita bakal ulas lebih detail lagi di sesi Q&A ya nantinya ya. Balik. Oke, Oke. siap. Oke, terima kasih banyak Mas Adwan atas materi dan insight-nya yang sangat luar biasa ya. Seperti yang tadi disampaikan, Mas Adwan bilang ini merupakan pemanasan ya. Jadi ngasih awareness lah ya. Oh gini nih ternyata karir di talent acquisition, apa itu talent acquisition, gimana pola kerjanya gitu. Dan ya pastinya juga untuk yang lebih dalam-dalamnya itu membutuhkan pelatihan atau waktu yang cukup lama lah ya, gak bisa malam hari ini selesai ya Mas Adwan, karena pastinya juga komprehensif materinya. Dan untuk itu buat teman-teman nih, ngomong-ngomong di sini kan sudah dibukakan nih untuk pemikirannya gitu mengenai talent acquisition itu seperti apa. Nah, biar teman-teman apa ya, istilahnya gak kebingungan gimana sih caranya biar mendalami lebih lanjut gitu untuk talent acquisition ini nanti seperti apa kerjanya, terus tips mengenai lebih dalam lagi intinya. Nah, di sini aku udah ditemenin sama Mbak Fatiha. Boleh mungkin saya halo dulu Mbak Fatiha. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke. Oh iya Mas Adwan, boleh mungkin ya mau rehat dulu, mau istirahat dulu ya, mau minum-minum dulu gak apa-apa. Aku mau ke Mbak Fatiha sebentar gitu. Oke, nah jadi di sini teman-teman Mbak Fathia hadir akan memberikan informasi yang menarik, khususnya buat teman-teman yang mungkin sekarang udah ngerasa apa ya lebih aware gitu. Oh, ternyata semenarik itu ya talent acquisition tadi sudah dijelaskan juga pemanasannya oleh Mas Adwan. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk dalami lebih dalam ya talent acquisition. Nah, ini Mbak Fatihah punya informasi menariknya. Jadi langsung aja Mbak Fatihah, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Bale. Oke, aku izin share screen dulu teman-teman. Sudah masuk ya? Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Fatihah. Aku tim CRM dari Expert dan juga yang menyapa teman-teman di grup ya pada hari ini gitu. Nah, di sini aku mau kasih informasi yang penting banget buat teman-teman gitu terkait dengan HR talent acquisition kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, aku ada informasi penting juga nih terkait kelas-kelas yang ada di Expert gitu ya. Jadi di Expert ini ada dua macam kelas ya teman-teman ya. Ada mini bootcamp dan juga intensive bootcamp. Nah, untuk mini bootcamp ini yang kita lakukan pada malam hari ini gitu ya. Ya, untuk mini bootcamp ini memang kelasnya gratis, teman-teman, atau free ya, dan hanya satu kali pertemuan saja gitu.
Satu kali sesi live class selama 2 jam, teman-teman ya. Dan nanti bakal dapat sertifikat juga, tapi sertifikat pada malam hari ini hanya sertifikat partisipasi saja, teman-teman ya. Jadi hanya sertifikat sebagai bukti kehadiran saja, gitu. Dan juga materinya basic dan pengenalan ya, teman-teman ya. Jadi Kak Atiwan tadi sudah menjelaskan baru dari kulitnya aja, karena ternyata HR itu sangat luas sekali tadi ya. Kak Atiwan sempat nge-share juga, ternyata jadi HR tuh banyak banget juga macamnya, kayak gitu ya. Jadi yang diajarkan pada malam hari ini atau yang di-share pada malam hari ini hanya sebagian kecilnya aja kayak gitu, hanya dari luarnya saja. Oke, dan juga ada rekamannya teman-teman ya. Jadi tenang aja yang mungkin hari ini teman-teman tertinggal tadi kelasnya ya, masuknya terlambat gitu, atau mungkin yang pada malam hari ini teman-teman belum bisa hadir, teman-teman bisa cek via rekaman. Dan untuk rekaman dan sertifikat nanti akan kita share di grup WA ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan keluar dulu ya dari grup karena nanti semua informasi akan kita share di grup. Dan untuk prosesnya sertifikat ini H+7 hari kerja ya, teman-teman ya. Jadi ditunggu saja. Nanti pasti akan kita share di grup kayak gitu. Nah, untuk intensif bootcamp ini apa sih gitu ya? Untuk intensif bootcamp ini bisa dibilang kelas lanjutan ya, kelas lanjutan dari mini bootcamp pada malam hari ini kayak gitu. Kelasnya memang berbayar, teman-teman, tapi fasilitasnya jauh lebih banyak daripada mini bootcamp gitu. Seperti kita nanti akan ada 8 sampai 18 kali sesi live class ya. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat yang resmi sudah diakui oleh Kemenaker. Tentunya sertifikatnya berbeda dengan yang pada malam hari ini gitu ya, teman-teman. Karena ini kan nanti sesinya lebih banyak kayak gitu dan juga ada silabusnya. Otomatis sertifikatnya lebih resmi dan sudah diakui oleh Kemenaker. Nah, untuk materinya sudah disesuaikan dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, juga nanti akan ada sesi praktikum yang nantinya praktikum ini bisa untuk portofolio teman-teman juga kayak gitu. Terus ada final project mentorship juga, jadi nanti konsultasi langsung bersama mentor terkait dengan pengerjaan project portfolio. Dan teman-teman ini juga bisa akses materi dan rekaman kelasnya juga seumur hidup. Terus nanti teman-teman juga bakal dapat grup mentoring dan juga networking. Nanti teman-teman bisa saling diskusi atau tanya jawab juga di grup. Dan nanti akan ada bonus psychological online assessment, teman-teman. Jadi nanti akan ada tes kepribadian, tes gaya kerja, kepemimpinan, dan juga minat bakat. Jadi mungkin teman-teman di sini yang belum pernah tes seperti ini, teman-teman bisa dapatkan bonus dan gratis di Intensif Bootcamp. Tentunya nanti bakal ada dukungan profesional branding di LinkedIn juga, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, teman-teman sebelum masuk ke informasi yang lebih lanjut lagi nih, di sini aku punya data, teman-teman, bahwa ternyata lowongan pekerjaan dengan pertumbuhan paling melejit di tahun 2018 sampai tahun 2022 itu di nomor 2 ya, teman-teman, ada Human Resource dan Talent Acquisition atau HR Talent Acquisition ini gitu ya. Ini menurut aku lumayan wow gitu ya. Kenapa? Ternyata HR ini masih banyak banget teman-teman dibutuhin di dunia kerja atau di lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih bingung atau masih ragu-ragu tertarik dengan dunia HR tapi ragu-ragu kira-kira nanti kalau aku masuk ke dunia HR kira-kira lapangan kerjaannya masih banyak nggak ya kayak gitu ya, masih terbuka lebar enggak ya gitu. Ternyata dari data ini kita bisa lihat bahwa HR ini masih banyak dibutuhin teman-teman. Bahkan paling dicari gitu ya di tahun 2018 sampai tahun 2022. Dan otomatis di tahun 2024 ini tentunya akan semakin banyak dibutuhkan ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa perusahaan juga semakin banyak gitu ya dan perusahaan semakin membutuhkan karyawan yang talentanya bagus kayak gitu ya. Karena menurut aku karyawan itu kan juga aset ya buat perusahaan. Jadi tentunya perusahaan ingin mencari aset yang terbaik gitu ya. Karyawan yang terbaik melalui HR talent acquisition ini kayak gitu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini juga ada data lagi teman-teman bahwa pekerjaan dengan presentasi pertumbuhan yang pesat dalam kurun waktu 4 tahun ini adalah talent acquisition associate kayak gitu. Nah mungkin tadi Kak Adwan juga sempat cerita bahwa sebenarnya kalau teman-teman mau masuk ke dunia HR itu nggak harus dari talent acquisition gitu ya. Jadi ada headhunter atau dan lain-lain gitu ya. Nah teman-teman ternyata talent acquisition ini juga banyak dibutuhin gitu. Jadi teman-teman juga bisa masuk ke dunia HR lewat talent acquisition ini salah satunya gitu ya. Atau teman-teman juga kalau misalnya yang tertarik juga bisa ikut yang lain juga atau HR yang lain kayak gitu ya karena tadi ternyata HR tuh sangat luas gitu ya teman-teman ya. Masih sangat luas tidak terbatas hanya
mengurusin talent aja kayak gitu ya, tapi ya bisa juga menguruskan gaji, payroll dan lain-lain kayak gitu, KPI gitu ya. Jadi ternyata HR tuh masih sangat luas. Jadi aku pengen juga ke teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu masuk ke HR atau yang sekarang udah di dunia HR gitu ya, pengen upgrade skillnya. Nah, teman-teman ternyata talent acquisition ini masih banyak banget dibutuhin kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman yang bisa ikut kelas HR Talent Acquisition ini siapa aja gitu ya. Gambarannya nih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman fresh graduate atau mahasiswa gitu ya. Karena aku udah tadi di grup, aku sudah cek-cek ternyata banyak banget dari teman-teman yang mahasiswa atau fresh graduate atau mungkin job seeker juga gitu ya. Kenapa sih teman-teman dari mahasiswa atau fresh graduate atau job seeker ini butuh bootcamp gitu ya atau talent acquisition HR talent acquisition ini gitu. Nah, menurut aku butuh banget teman-teman. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang mungkin dari mahasiswa atau fresh graduate kan belum punya pengalaman kerja atau mungkin teman-teman yang udah pernah magang ada pengalaman gitu ya, tapi mungkin yang belum magang itu teman-teman belum belum punya pengalaman pekerjaan. Nah, dengan ikut bootcamp, teman-teman kan akan dapat sertifikat dan juga portofolio. Nah, pastinya dua ini ya, sertifikat dan portofolio ini sangat membantu teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan atau menjadi bukti atau menjadi value ya, value tambahan teman-teman ketika melamar pekerjaan kayak gitu. Dan tentunya ketika teman-teman ikut kelas itu kan mungkin teman-teman bisa satu step lebih depan gitu ya daripada teman-teman yang lain yang mungkin tidak ikut bootcamp gitu, karena ketika teman-teman ikut bootcamp itu teman-teman dapat sertifikat dan juga portofolio tadi gitu loh. Karena kita semakin tahu ya teman-teman ya kalau lapangan pekerjaannya itu juga banyak, yang pelamar juga banyak gitu, tentunya kita harus punya nilai lebih gitu ya daripada yang lain. Nah, salah satunya adalah teman-teman upgrade skill atau nambah skill baru dengan ikut bootcamp atau kelas-kelas yang lain kayak gitu ya. Tambahan ilmu di luar kuliah gitu ya. Nah, tentunya ini bisa menambah nilai plus teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan kayak gitu. Atau teman-teman di sini yang sudah bekerja gitu ya, pengen upgrade skill atau teman-teman pengen meningkatkan efisiensi produktivitas kerja atau pengen percepat jenjang karir yang lebih tinggi gitu ya, teman-teman bisa banget upgrade skill dengan ikut kelas HR Talent Acquisition ini gitu ya. Karena nanti semakin ilmunya semakin tambah gitu ya, semakin tambah jadi teman-teman bisa naik jabatan kayak gitu. Atau teman-teman yang mau switch karir gitu ya. Tadi Kak Admin juga kayaknya sempat cerita kalau teman-teman itu sebenarnya nggak banyak juga misalnya jurusannya dari psikologi gitu ya. Ada yang mungkin dari sales, tuh tertarik ke masuk ke dunia HR. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba masuk ke HR ini kan teman-teman perlu ilmunya gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikut bootcamp kita kayak gitu karena bootcampnya kita itu dari kelas basic teman-teman. Jadi yang mungkin belum pernah belajar terkait dengan HR, nah teman-teman bisa tetap bisa ikut kelas kita tanpa bingung-bingung gitu ya. Kayak gitu, teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk intensif bootcampnya di Expert ya, teman-teman ya. Jadi kelas terdekat kita itu ada di 14 Oktober 2024, teman-teman. Dan untuk HR Talent Acquisition di Expert ini kita sudah batch 9 ya, teman-teman ya. Jadi sudah ada 8 batch sebelumnya dan kita sudah punya alumni yang lumayan banyak gitu ya, ribuan alumni kita kayak gitu. Nah, kelas terdekat kita di 14 Oktober 2024 ya, teman-teman ya. Nah, untuk mentornya siapa aja gitu ya besok. Salah satunya juga ada Kak Atuan ya yang mengisi pada malam hari ini. Besok juga akan menemani teman-teman di kelas kayak gitu. Kak Atuan Sofyan. Beliau adalah Talent Acquisition at Privy ya teman-teman ya. Dan juga ada Kak Emun Savana. Beliau ada HR Supervisor Boiler Edge ya gitu. Nah, nanti Kak Atuan bakal bantu teman-teman buat belajar HR Talent Acquisition ini seperti apa gitu ya. Nah, untuk fasilitasnya teman-teman atau apa sih yang membuat teman-teman harus ikut di kelas kita kayak gitu ya. Nah, yang pertama tadi aku juga udah spill dikit ya teman-teman ya terkait fasilitasnya bootcamp itu seperti apa gitu. Yang pertama, teman-teman bakal dapat 8 sesi live class dalam waktu 1 bulan teman-teman ya. Jadi nanti kelasnya itu live langsung di Zoom, tidak berbentuk rekaman gitu ya. Tapi ketika teman-teman berhalangan hadir, teman-teman juga bisa cek via rekamannya kayak gitu ya. Jadi nanti nggak perlu khawatir teman-teman yang mungkin ada 1 hari atau 2 hari teman-teman nggak bisa ikut, teman-teman bisa tetap cek via rekaman gitu.
sertifikatnya sudah diakui oleh Kemenaker ya teman-teman ya. Jadi sertifikat ini sudah bisa digunakan teman-teman untuk melamar pekerjaan seperti CPNS, BUMN, atau teman-teman taruh di LinkedIn kayak gitu ya. Jadi sertifikatnya sudah eh, worth it gitu ya. Oke, selanjutnya kurikulum kita juga sudah sesuai dengan SKKNI ya teman-teman. Jadi sudah disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Jadi kurikulumnya sudah disesuaikan dan nanti pastinya bermanfaat gitu ya kurikulum yang ada di kelas kita kayak gitu. Terus nanti ada bonus psychological online assessment ya. Jadi ada beberapa tes tadi ya, ada tes bakat minat, gaya kerja dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti bisa dapatkan free di bootcamp kita gitu. Terus teman-teman kita ada grup mentoring dan juga networking, teman-teman. Jadi nanti untuk peserta akan ada grupnya dan juga nanti mentor juga akan gabung di grup gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang pengen tanya jawab di luar jam kelas tuh teman-teman bisa banget langsung tanya di grup gitu ya. Nanti Kak Adwan akan bantu jawab dan juga mungkin teman-teman yang lain yang tahu jawabannya itu juga bisa bantu jawab gitu ya di grup kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya teman-teman kita ada project based learning yang nantinya itu bisa digunakan teman-teman untuk portofolio kayak gitu ya. Selanjutnya ada professional branding dan juga akses materi dan rekaman kelas kita seumur hidup. Jadi walaupun kelasnya sudah berakhir, teman-teman masih bisa akses materi dan juga rekamannya gitu ya. Mungkin teman-teman pengen belajar lagi bulan depannya atau ada yang lupa materinya, itu teman-teman bisa cek lagi via rekaman dan juga materinya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, manfaat apa aja sih yang teman-teman dapetin ketika ikut kelas kita kayak gitu ya. Dan perlu aku jelasin lagi teman-teman, kalau kelas kita ini kelas basic ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang mungkin belum pernah masuk ke dunia HR, teman-teman bisa memulai belajar HR lewat bootcamp di Expert ini kayak gitu. Nah, apa aja sih yang materi-materi yang teman-teman dapetin di kelas kita? Yang pertama, teman-teman bisa mengembangkan pengetahuan pada HR dan talent acquisition yang komprehensif. Terus teman-teman juga bisa menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan, meningkatkan kemampuan dalam searching dan juga proses seleksi, meminimalisir bias, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan juga mengimplementasikan proses perekrutan basis data atau data-driven talent acquisition. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, bootcamp ini direkomendasikan untuk siapa aja sih gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang entry level HR staff gitu ya, ada HR enthusiast, ada talent acquisition specialist, job seeker, mahasiswa, atau teman-teman siapapun yang tertarik untuk ikut kelas HR gitu ya, atau memulai karir di HR, atau siapapun yang pengen belajar update skill, nah teman-teman bisa ikut kelas kita kayak gitu ya. Nah, untuk kelas kita tadi dimulai di 14 Oktober 2024 ya, teman-teman ya, bulan depan ya, jadi masih ada waktu. Nah, untuk kelasnya kita ada di setiap hari Senin dan hari Kamis jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat ya, teman-teman ya. Jadi kelasnya malam, jadi ketika teman-teman nggak akan mengganggu waktu teman-teman di pagi hari yang mungkin bekerja atau kuliah gitu ya. Jadi waktu kita di malam hari, setiap hari Senin dan Kamis. Nah, materinya apa aja teman-teman? Nanti di pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan Introduction to HR dan Talent Acquisition. Nah, bisa lihat ya di sini teman-teman kalau kita tuh belajar dari perkenalannya atau dari introduction-nya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin ragu, takut bingung, nah, tenang aja teman-teman, kita akan belajar dari dasarnya kayak gitu. Pertemuan kedua akan membahas defining talent needs dan strategi. Pertemuan ketiga ada searching strategis dan teknik. Pertemuan keempat ada screen dan selection. Pertemuan kelima ada advanced sourcing dan strategis. Pertemuan keenam ada behavioral interview dan assessment. Pertemuan ketujuh ada selection strategis dan decision science. Dan pertemuan ke-8 ada matrix driven talent acquisition. Nah, semua kurikulum kita sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan juga ini sudah runtut teman-teman ya. Jadi materinya itu sudah urut gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan bingung ketika mengikuti kelasnya gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini contoh portofolio ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman akan bikin portofolio juga ya di bootcamp kita gitu. Dan ini salah beberapa contohnya dari alumni-alumni kita. Ada dari Kak Huruin, dari Kak Desta Nugraha, dan juga Kak Asa Mazaya Atskia Albula. Ya. Nanti teman-teman bakal lebih jelas lagi di bootcamp ya. Ini hanya gambarannya aja portofolionya seperti ini kayak gitu. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini tuh contoh sertifikatnya ya, teman-teman ya. Jadi di sertifikat kita nanti sudah ada tulisannya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ya. Gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir, sertifikat kita sudah bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman ini juga informasi penting banget bahwa nanti di kelas kita itu juga akan belajar tools assessment ya, tools assessment iCrowd ya. Jadi nanti teman-teman bakal belajar itu dan juga akan dijelasin sampai bagaimana cara reportnya. Nanti akan ditemani sama Kak Ambun ya terkait dengan tools assessment iCrowd ini kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini beberapa testimoni, teman-teman, mungkin aku bacain beberapa aja ya. Yang pertama ada dari Kak Sarah Tazkiyah. Kak Sarah ini fresh graduate dari UIN Jakarta ya teman-teman. Psikologi fresh graduate UIN Jakarta. Bootcamp ini sangat worth it ya, dengan harga yang terjangkau. Ilmu yang diberikan juga padat sekali, namun walaupun padat masih sangat beginner friendly, jadi nggak terlalu pusing ngikutin kelasnya gitu. Ada dari Kak Dia Pitaloka, Putri Sutanto. Kak Dia ini adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Expert benar-benar memberikan ruang belajar yang kondusif, nyaman, dan aman bagi pemula maupun profesional. Mulai dari awal kejelasan agenda, penyelenggaraan kelas, pemberian quiz, dan tools esensial yang difasilitasi sungguh worth it to invest. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini beberapa testimoni, teman-teman juga bisa baca lah di Instagram kita ya. Nah, ini teman-teman, tadi aku lupa mention ya, kalau harga bootcamp kita tuh ada di 998.000 teman-teman ya. Tapi tenang aja teman-teman, pada malam hari ini kita ada diskon 70% ya, teman-teman ya, 70%. Harganya jadi 299.000 aja ya. Ya. Dan ini terbatas ya. Mungkin hanya untuk 10 orang aja untuk peserta pada malam hari ini, teman-teman ya. Caranya gimana? Teman-teman bisa chat HR TA, HR strip TA ya, ke nomor aku di 0822 4135 0730 ya. Ya nanti dari tim expert juga akan bantu tulis di chat ya, di chat Zoom. Jadi teman-teman biar lebih mudah lagi untuk chat aku gitu ya. Teman-teman langsung chat aja yang tertarik untuk ikut kelas HR dengan aku. Ini udah ada yang masuk ya teman-teman, barusan nih udah ada yang masuk. Jadi yang teman-teman tertarik untuk ikut bootcamp HR dan harganya juga 299.000, teman-teman bisa langsung chat aja gitu ya. Oke, itu sudah informasi terakhir ya. Jadi teman-teman, aku tunggu yang tertarik untuk ikut kelas bisa langsung chat aja ke nomor aku ya. Harga 299.000 ini sudah dengan semua fasilitas yang aku sebutin tadi ya teman-teman ya. Jadi nggak ada tambahan lagi nanti di akhir kelas atau untuk dapat sertifikatnya apakah ada biaya lagi. Nggak ada teman-teman ya. Harganya cuma 299.000 aja. Sudah dengan 8 kali pertemuan ya teman-teman ya. Jadi kalau dihitung-hitung satu kali pertemuan tuh murah ya teman ya, nggak nyampe 50.000 gitu ya. Dan kalian bakal dapat ilmu yang bermanfaat banget buat teman-teman mungkin di next levelnya teman-teman gitu ya. Insya Allah berguna buat teman-teman yang nanti mau melamar pekerjaan atau sekarang sudah bekerja, bisa mengupgrade skillnya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Sudah cukup informasinya dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi aku terima kasih buat teman-teman yang pada malam hari ini ikut mini bootcamp di Expert ya. Semoga bermanfaat semuanya. Oke, Assalamualaikum. Aku kembali lagi ke Mas Iqbal. Mas Bali. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fatihah atas informasi menariknya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tadi Mbak Fatihah gak cuma ngasih informasi mengenai intensif bootcamp, tapi ngasih promo juga. Dan promonya ini luar biasa sekali, potongannya sampai 70%. Bayangin teman-teman. Potongannya sampai 70% dan langsung dari
hampir 1 juta ya Mbak Fatia. Jadi cuman 300.000 kurang 1.000 aja. Langsung aja ya di chat. Bener nih tadi ada dari eh, yang nanya juga nih, ini langsung WA aja Kak. Betul, langsung WA Mbak Fatihah. Itu udah ada link wa.me garis miring nomornya Mbak Fatihah, langsung diklik terus apa chat HR strip TA. Itu nanti Mbak Fatihah bakal langsung respon 24/7 lah ya Pak. Pasti bakal pas respon juga nih Mbak Fatihah. Oke. Langsung jangan sampai kehabisan karena cuma 10 orang doang gitu. Oke, Oke, Mbak Fatihah, terima kasih sekali lagi atas makasih. info menariknya. Oke, nah buat teman-teman, karena kita sudah selesai ya untuk informasi dari Mbak Fatia, langsung saja aku mau balik lagi ke Mas Adwan. Oke, Oke, Mas Adwan sudah siap untuk sesi Q&A, Mas? siap nih. Gasin, Oke, balik. ini aku udah sedikit ini sih baca sih beberapa pertanyaan dari teman-teman. Wait, Oke, aku share screen dulu ya, bentar. boleh, boleh, boleh. Oke, udah terlihat belum, Mas? Oke, udah. Udah ya. Oke, mau dari Mas Adwan dulu atau dari aku dulu, nih, Mas? Aku Dari udah ba ada satu sih. boleh, dari balik dulu boleh. Oke, boleh ya. Oke, ini pertanyaan menarik sih, Mas, dari Hilman nih. Bagaimana cara meyakinkan perusahaan untuk menerima saya tertarik sebagai HR, di mana background-nya tidak berbeda dari yang bisa dibutuhkan HR gitu, Mas. Ini mungkin yang sering dirasakan dan menjadi dilema atau ketakutan lah gitu buat teman-teman yang background-nya nggak selinear gitu dengan HR. Gimana nih, Mas? Oke, baik, thank you ya, Bale. Oke, thank you juga buat Hilman ya yang bertanya. Nah, kalau menelisik dari pertanyaannya bagaimana caranya biar HR-nya perusahaan tertarik ya, di mana background itu enggak dia fresh graduate ya, akuntansi, bukan dari psikologi tapi pengen ke HR. Nah, misal teman-teman aware terkait hal tersebut, nah sebelum ke arah sana, sebelum jauh-jauh ke proses rekrutmen, teman-teman harus memperkaya profil diri teman-teman. Ibarat seperti ini, teman-teman punya CV tapi nggak pernah ada relevansi hal-hal terkait entah itu learning, course, webinar, bootcamp, mini bootcamp, atau apapun itu sebutannya. Ya, di mana teman-teman pernah mengikuti terkait HR misalnya, terus satunya lagi ada CV yang tidak ada sama sekali hal-hal yang relevan. Kira-kira mana yang dirasa tertarik oleh perusahaan? Pasti yang ada relevansinya. Gitu. Nah, relevansi itu bukan hanya berangkat dari pengalaman kerja langsung ya, tapi bisa juga dengan hal-hal yang sifatnya learning seperti itu. Nah, itu teman-teman cantumkan juga. Dan saran aku ketika nanti buat CV, resume, semisal belum ada pengalaman di HR, mungkin kalau teman-teman buat CV, resume kan ada bagian about-nya ya, biasanya ya. Nah, pas di setelah bagian about itu teman-teman bisa langsung tuh paparin course, webinar atau sertifikasi apapun itu yang relate dengan HR terlebih dahulu gitu. Itu bisa jadi salah satu hal yang menarik ya. Plus kalau misalnya pengen starting untuk yang fresh grade ya, nggak melulu langsung full time ya teman-teman gitu. Bisa starting juga dari intern sebenarnya gitu. Misal mau tarik dari intern dulu atau dari talent acquisition intern, recruitment intern itu nggak apa-apa gitu. Bisa starting dari intern terlebih dahulu, paralel sama juga ya. Jadi udah mulai di prepare nih terkait HR-nya ya gitu. Paling mendasar dan basic banget itu teman-teman harus ada ikut course, sertifikasi ataupun hal-hal yang relevan ya. Seperti itu ya, Hilman. Semoga menjawab. Aku balikin lagi nih ke Balen. Oke, si ke mute kali. Sorry banget, sorry, sorry. Oke, oke. Lupa di unmute Mas Adwan. Oke, makasih Oke. banyak Mas Adwan udah menjawab. Semoga terjawab ya Hmm, Kak Hilman. hmm. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada nih, aku udah nemu lagi nih, Mas. Boleh Oke, ya, yang ini. boleh, boleh, boleh. Nah, ini mungkin sering jadi kebingungan juga nih Oh ya. para HR gitu ya. Gimana sih gitu, Hmm. Mas, cara mempertimbangkannya ketika ada kandidat nih yang punya pengalaman tapi skillnya tidak sesuai atau kurang mungkin ya, atau tidak punya pengalaman tapi skillnya mendukung. Oke, baik. Nah, eh, antara pengalaman dan skill itu sebenarnya harusnya berjalan ya. Tapi ini tergantung konteksnya posisi apa dulu nih gitu. Kalau pengalaman ada, skill set itu kadangkala kita bisa di-assess itu ketika proses rekrutmen ya.
Apalagi usernya pasti akan langsung nge-assess. Kadangkala selection test itu nggak hanya serba tulisan ya, tapi secara verbal terlebih dahulu gitu. Jadi antara pengalaman dan skill set seharusnya linear. Kalau misalnya dia punya skill setnya nih, tapi pengalamannya belum ada, itu bisa dijadikan bahan pertimbangan juga. Maka dari itu aku sangat mewanti-wanti ya teman-teman ketika mungkin apply ini coba selalu melihat dari sisi requirement-nya. Contoh nih ada case yang sering muncul pengen coba apply tapi dia realize bahwa minimal pengalamannya mungkin udah 3 atau 4 tahun, mungkin udah ranahnya ke senior ya. Sementara kita pengen starting as an HR gitu. Ya udah, kita harus cari posisi yang relevan juga. Entah itu entry level dulu, staff level ataupun intern dulu seperti itu. Nah, itu untuk teman-teman yang fresh grad atau yang pengen switching ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman yang relevan di ranah HR, sebenarnya itu jauh lebih besar juga ya probabilitasnya. Tapi tergantung nih, kadang-kala kan ada yang posisinya HR, admin terlebih dahulu misal, tapi pengen ke rekrutmen. Kadang-kala juga cukup jadi bahan pertimbangan tuh kalau HR-nya bakal memproses ya. Can you imagine teman-teman mungkin posisinya sekarang HR admin pengen apply ke TA, tapi kandidat yang lain itu pengalamannya basicnya TA. Nah, pasti kan ada bahan komparasi ya. Nah, biar relevan nih skill setnya, itu pengalamannya mungkin ada di HR, tapi skill setnya belum ada ya. Udah teman-teman harus memperkaya atau self learning kali ya, balai bahasanya gitu. Salah satunya mungkin dengan bootcamp ini bisa juga. Nah, itu dia teman-teman. Itu balik. Oke, terima kasih Mas Adwan. Nah, tadi ya udah di-mention lagi nih sama Mas Adwan. Hmm, Jadi kalau misal tidak punya pengalaman tapi skillnya mendukung dan untuk mencapai skill yang mendukung itu ya pastinya bisa ikut pelatihan atau bootcamp. Boleh banget gitu teman-teman. Mumpung ya semoga masih ada kuota gitu. Langsung aja diklaim gitu. Itu di kolom chat sudah ada nomor WA Kak Fatia gitu. Langsung diklaim aja seperti itu. Karena sangat menarik ya Mas Adon gitu. Sekarang kan fenomena pelatihan atau bootcamp ini menjadi apa ya? Mengakselerasi lah ya para kandidat yang mungkin pengen switch karir ataupun kayak dia belum punya pengalaman tapi pengen kerja di posisi itu kayak gitu. Itu menariknya bootcamp seperti itu. Oke, kita pertanyaan ketiga ya. Mas Adon boleh? Mas Adon yang pilih aja. boleh yang ini yang Andre ya, in recruitment di notice. Nah, Ya. Eh, coba. Oke, Andre. In recruitment ya, oke di notice bahwa diharuskan minta kandidat untuk beri feedback ya. Apakah feedback tersebut via email, WhatsApp, form, atau seperti apa untuk dokumentasi ya? Oke, nah feedbacknya, proses feedback yang pernah aku lakukan itu dengan 2 metode. Yang pertama secara verbal langsung via call atau via text, atau feedbacknya juga berbentuk form. Nah, yang pertama pengalamanku itu meminta feedback ketika selesai sesi user interview biasanya. Let's say ini teman-teman POV-nya sebagai seorang TA ya. Oh, di set jadwal user interview dengan hiring managers gitu ya. Ada 4 orang yang masuk ke final interview lah bahasanya. Nah biasanya setelah proses sikat contoh kandidatnya Bale gitu. Dia udah kelar nih interview sama user. Biasanya setelah sesi interview aku tuh nanya via teks atau mungkin kadang-kala via call kalau waktunya lagi sempat. So far bagaimana ngobrol dengan user? Anggaplah mungkin user tadi Zahra ya let's say seperti itu. So far ngobrol dengan Mbak Zahra gimana tadi Mas Bale seperti itu. Obrolin apa aja. Nah, itu bisa kita mintain feedbacknya dari situ. Plus tanyain juga terkait software proses rekrutmen seperti apa dan lain-lain. Nah, itu secara verbal via call ataupun mungkin by text ya, secara ringkas. Nah, secara komprehensifnya nanti kita bakal bahas juga nih di bootcamp nih, Andre, betulan terkait pertanyaan yang harus ada di form itu sendiri. Nah, sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang wajib dimasukkan ke dalam form. Itu juga better ya. Saranku sih either WA atau form sebenarnya. Kenapa? Kalau misalnya WhatsApp kan mungkin jauh lebih cepat dan ringkas, pengen engage-nya jauh lebih cepat. And while kalau form itu jauh lebih ke dokumentasi secara rapi ya, dan lebih ke set ya, bisa pakai multiple multiple choice, bisa juga pakai open-ended questions, jadi lebih bervariatif pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, dengan adanya itu baru deh bisa didokumentasiin. Soalnya kalau misalnya pakai form kan lebih enak ya, sisa di copy paste lah sifatnya. Kalau secara verbal kan mau nggak mau harus dipindahin dulu. Ringkasnya seperti itu, Andre semoga menjawab ya. Andre. Oke, terima kasih Mas Adwan. Dan mungkin ini karena masih tersisa 2 menit nih Mas, kita Oke, coba jawab satu pertanyaan lagi ya. Karena boleh, kita boleh, masih boleh. makan sampai jam 9. Oke, boleh Mas Adwan mau yang mana nih?
Oke, coba Kira. ke bawah nih, nggak apa-apa. Hmm, oke, yang follow up deh, yaitu yang tepat di layar. Follow up lagi karena, nah itu. Nih, Hmm, study case ya. Nah, oke, jika kita sudah memberikan informasi terkait kandidat yang lolos, oke, namun kandidat tersebut tidak merespon kembali, apakah kita harus follow up atau pindah ke kandidat yang lain? Next questions nih. Sebenarnya kita tuh bisa tahu apakah kandidat itu tertarik atau enggak dari respon dia sebenarnya. Gitu. Respon itu dalam artian ketika kita interview, first responnya dia seperti apa. Karena beda sudut pandang, nanti kita ulas lebih dalam lagi, tapi intinya adalah kalau first respon, kita ketika interview itu kita bisa lihat apakah dia tertarik atau enggak dari motivasi kenapa dia lagi mencari pekerjaan. Apalagi kandidat yang kita proses ini dia itu sedang atau masih bekerja gitu. Ada juga beberapa mungkin nih, let's say aku udah HR interview, aku mau jadwalin ke user interview. Lama banget responnya, bahkan mungkin lebih dari 6 jam, 3 jam. Padahal kan kalau kita WhatsApp seharusnya respon dengan kata yes pun as simple as that ya sebenarnya ya, kalau tertarik. Tapi ketika hal tersebut cukup lama, misal dari 3 jam, aku bakal notes ya. Mungkin terlepas dia kerja atau enggak, terlepas handphonenya mungkin beda ponsel atau enggak ya. Tapi sekarang kan kayaknya kalau gawai ponsel nggak mungkin lepas dari tangan ya. Apalagi kalau mungkin nomor yang dipakai satu dua pasti sering ngecek ya. Gitu. Nah itu kita bisa cek 3 jam atau 6 jam dia agak slow rest, itu aku lebih ke notes sih sebenarnya. Lebih ke notes kayaknya ada informasi atau ada hal-hal yang mungkin dia kurang tertarik. Tapi kalau dia baru respon itu tetap aku jadwalkan. Cuman itu jadi catatan tambahan aja untuk si usernya gitu. Tergantung nih kalau misalnya memang spare waktu antara kandidat yang lolos ke tahapan selanjutnya itu pendek dan dia lama banget responnya, udah kita move ke kandidat yang lain. Tapi kalau spare waktunya cukup panjang, nggak apa-apa, kita tungguin aja. Seperti itu. Ya maksimal 1 hari itu sih sebenarnya. Tapi menurutku respon WhatsApp kalau dia lolos harusnya bisa jauh lebih cepat daripada itu ya. Kayak gitu ya. Semoga menjawab ya untuk yang bertanya tadi. Itu dia. Kembalikan lagi ke Balen. oke, terima kasih Mas Adwan atas jawabannya. Semoga menjawab ya tadi yang bertanya dan mohon maaf sekali lagi karena belum bisa mengakomodir semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Tapi buat teman-teman nih biar gak bertanya-tanya gitu ya langsung aja cus gitu. Ikut intensif bootcampnya expert khususnya di talent acquisition karena semua kebingungan teman-teman, apa yang pengen teman-teman pelajari tentang talent acquisition, dan sampai nanti teman-teman sudah ready untuk bekerja langsung, itu semuanya bakal didapatkan di Intensive Bootcamp Expert. Gitu. Jadi tunggu apa lagi? Ya, sekali lagi mengingatkan, mumpung ya semoga masih beberapa menit lah ya, semoga masih ada kuotanya, langsung aja di chat ke nomornya CRM Expert atau Mbak Fatihah yang tadi menjelaskan dengan HR strip TA dan nanti teman-teman bakal langsung diproses untuk klaim promonya seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Adwan atas insight dan materinya yang sangat luar biasa. Pastinya juga bermanfaat banget nih buat teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini. Dan karena sesi Q&A sudah selesai dan kita tinggal masuk ke sesi penutup, aku mau ngasih tahu kalau link presentasi sudah dikirim di grup chat. Jadi langsung aja bagi yang buat teman-teman nih dari tadi bertanya-tanya mana nih presentasi, mana linknya, itu udah dikirim di chat. Jadi langsung aja karena kalau nggak presensi nanti teman-teman nggak bakal dapat insentif kehadiran seperti itu. Oke nih sambil nunggu presensi belum ditutup, boleh untuk kita mengabadikan momen webinar malam ini ya untuk foto bersama. Untuk itu buat teman-teman silakan bisa on kamera, kita foto bareng-bareng. Yuk, yuk on cam. Wah, udah mulai pada on cam nih. Yuk, semuanya boleh untuk on cam. Kita abadikan momen malam hari ini. Ada lagi mau sambil menunggu on kamera buat teman-teman jangan lupa untuk presensi karena kalau gak presensi nanti teman-teman gak bakal dapat sertif. Terus buat teman-teman juga yang mungkin tadi pas ikut Zoom itu
agak ke distract atau lagi gak kondusif, nanti juga bakal dikirim untuk file recordingnya dan slide materinya seperti itu. Oke, bagi yang belum bisa on cam nggak apa-apa, yang bisa aja. Oke, sepertinya sudah lumayan ramai ya untuk yang on cam. Langsung aja Mas Adwan ya, kita foto bersama. Operator mohon untuk ini ya, bantu screenshot. Oke, hitungan mundur 3 2 1. Oke. Boleh sekali lagi 3 2 1. Oke, sekali lagi terakhir nih dengan yang gaya bebas, jangan yang kaku. Oke, hitungan mundur 3 2 1. Oke, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi di mini bootcamp malam hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Adwan atas materi atau insight yang sangat luar biasa. Mau ngingetin untuk terakhir kalinya buat teman-teman bagi yang minat untuk mendalami materi ataupun skill tentang talent acquisition, bagi yang pengen eh, membangun karir di talent acquisition, boleh banget langsung saja klaim promo malam hari ini khusus untuk teman-teman yang ikut Zoom saja. Buruan langsung diklaim aja di chat nomor CRM Expert karena promonya sangat terbatas. Oke, itu saja. Dan jangan lupa juga bagi yang belum presensi, aku Iqbal atau Bale pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Intensive Bootcamp semuanya.